kemudian merombak pimpinan, dan kemudian tadi disampaikan ada moratorium, ada 5 poin sebagai reformasi total di BGN. Saya to the point saja ya. Nggak apa-apa, memang harus to the point. Menurut hemat saya, pemerintah tidak mendengar. They Apanya? don't listen. Di mananya? Bagian mana yang Anda? Ini sudah 1,5 tahun. Kerusakan sudah terjadi, lumbung sudah terbakar, korupsi sudah terjadi. Bahkan kalau bisa flashback ke belakang, 6 bulan sebelum MBG ini dilakukan, kami sudah mengumpulkan data, sudah mengeluarkan studi. Tahun 2024, sebelum MBG ini berjalan, kami sudah sampaikan 46% masyarakat mengendus ada potensi korupsi. Tahun 2024 kami juga sudah sampaikan, jangan bikin vendor-vendor besar. Serahkan ke sekolah, serahkan ke komunitas UMKM lokal. Tahun 2024 kami juga sudah sampaikan potensi korupsinya dari mana saja. Di SPPG itu di mana saja. Mulai dari pengadaan, penyalahgunaan pengawasan. Tahun 2024 kami bahkan juga sudah sampaikan ada potensi keracunan. Bahkan yang sekarang kalau kita lihat inefisiensi itu 1,75 triliun per minggu. Dan itu kan sudah dilakukan dari mulai mengganti, menegakkan hukum, terus kemudian pimpinan. Kalau bicara soal mendengar masukan, masukan itu harusnya diterima sebelum kebijakan itu dilakukan. Maka kalau sekarang ketika korupsi sudah terjadi, apakah kemudian salah masyarakat menuntut pemerintah? Ini bisa tidak terjadi sama sekali kalau dari awal kebijakannya benar. Kalau di awal rente-rente dapur itu tidak dimiliki oleh partai politik, ormas, yayasan yang terafiliasi dengan pemerintah, ini bisa dicegah. Tapi apa yang terjadi? Naskah akademik kebijakan ini tidak pernah ada. Ada banyak profesor di negara ini, ada BRIN, Bappenas, tidak ada satupun naskah akademik. Kami mengeluarkan studi itu sebelum MBG itu dilakukan. Tapi apa yang terjadi? Tidak didengar. Dan kalau boleh saya jujur, setelah 1,5 tahun, apakah saya marah? Saya marah. Saya dapat beasiswa LPDP, saya lakukan apa yang saya bisa, bikin studi. Saya pengen tidak ada korupsi, dan kami sudah mengeluarkan studi itu. Dan sekarang korupsi terjadi. Triliunan rupiah uang sudah hilang. Tapi dalam konteks perbaikan, evaluasi, pengakuan dari pemerintah bahwa benar ada kesalahan dan masih ada sisa waktu 3,5 tahun untuk memperbaiki, Anda melihat? Saya sangat menerima secara empati ya, bahwa pemerintah mengakui ada kesalahan. Tapi kan ini bukan perusahaan. 1 rupiah pun rugi dari salah tata kelola kebijakan, maka yang rugi adalah uang masyarakat. Beda dengan mengurusi perusahaan. Perusahaan salah hitung, yang rugi adalah perusahaan. Tapi meskipun ketika pengelola negara ada salah sanksi hukum yang sekarang sedang berproses. Mau ditangkap sebanyak apapun koruptor, saya sepakat koruptor harus ditangkap. Tapi pertanyaannya, apakah kemudian uang yang hilang ini lantas kemudian kembali? Apakah kemudian sampai 2029 kita disuguhi tangkap-menangkap terus? Dan lebih parah lagi, sebetulnya inefisiensi dari program ini luar biasa. Itu kenapa saya selalu meyakini empirical based evidence. Jangan sampai di negara ini politik rente mengalahkan kajian akademik. Itu yang kami sesalkan. Karena dari awal kajian akademiknya nggak kuat, pilotingnya nggak ada, hantam saja kiri kanan depan belakang, dan sekarang setelah 1,5 tahun, lumbung padi sudah terbakar. Korupsi sudah terjadi. Dan kemudian kita membahas ini lagi berulang-ulang. Evaluasi tata kelola. No, tata kelola itu dilakukan sejak hari pertama kebijakan itu diluncurkan. Sebagai bentuk evaluasi, Anda tidak melihat ada perbaikan. MBG adalah program yang harus dihentikan. Apa penjelasan Anda? Sekarang apa yang kami khawatirkan itu terbukti semua. Ya. Keracunan sudah terjadi, korupsi masif sudah terjadi. Bahkan ini jadi potensi salah satu skandal korupsi terbesar mungkin selama 10 tahun terakhir. Nah, kita ingin pemerintah berpikir, apakah ini dilanjutkan atau diberhentikan? Ini pertanyaan sederhana sekali. Jawabannya adalah dilanjutkan dengan catatan-catatan ada koreksi. Sekarang masyarakat kan digiring pada evaluasi soal bagaimana. Bahwa dapur itu bermasalah, dapurnya banyak yang mengakali segala macam. Itu bicara soal how-nya. Tapi kita lupa bicara soal who-nya. Siapanya. Siapa penyelenggaranya, siapa pemilik dapur itu. Kalau soal siapanya tidak diselesaikan, bahwa pemilik dapur ini adalah mereka yang punya konflik kepentingan, bagian dari partai politik, ormas keagamaan, yayasan-yayasan terafiliasi dengan penguasa, ini tidak akan selesai. Tidak akan Anda selesai. ingin menyampaikan bahwa kalau mau dilanjutkan, yang selama ini sudah terjadi harus dirombak total? Jelas harus dirombak total soal siapa pelaksananya. Makanya dari awal itu kami selalu sampaikan, serahkan saja pada sekolah. Sekolah. Kirim uangnya pada sekolah, dikelola oleh sekolah.
Tapi ini kan tidak dilakukan karena rantainya jadi pendek dan tidak bisa dikorupsi. Itu kenapa dari awal kami dorong sekolah, sekolah, dan sekolah. Tapi kan tidak didengar oleh pemerintah. Bahkan kalau bicara soal efektivitas, soal target tepat sasaran yang sekarang digaungkan oleh pemerintah, itu sudah kami sampaikan sebelum MBG itu dilakukan. Ya. Saya menghitung detil angkanya berapa jumlah ibu hamil, jumlah balita, anak SD sampai SMA, itu totalnya 41 juta. Kalau hanya dihilangkan, kemudian dihilangkan SMA dan hanya anak SD saja, jumlahnya 26 juta. Kalau dilakukan oleh sekolah dengan asumsi 8.000 dan 2.000, kemudian marginnya itu hanya 10.000 per tahun, itu hanya 66 triliun. Kita nggak butuh 268 triliun anggaran besar-besaran yang dipangkas luar biasa ke daerah saat ini. Bahkan kalau boleh fair, 66 triliun itu bisa diambilkan dari pajak progresif, dari royalti minerba yang kemudian tidak didorong pada pajak kelas menengah dan kelas bawah. Ada banyak cara mengelola kebijakan ini. Tapi sekarang ya seperti pepatahnya orang kampung Andre ya, menang sorak kampung tergadai. Kita sorakkan saja bahwa kita memberikan makan rakyat, tapi sekarang fiskal kita defisit, APBN kita pontang-panting. Kemudian sekarang the damage has been done. Sudah ada pegawai SPPG yang direkrut, sudah ada yang berkontrak dengan pemerintah, dapur-dapur itu. Sudah ada yang mengajukan. Masalahnya SPPG. sudah terlalu semrawut. Who create persoalan ini? Government, pemerintah. Itu kenapa MBG Watch sebetulnya kami masyarakat sipil saja, kami noise saja. Kami berharap sekali udah Andre, Mas Edi yang kemudian memperjuangkan di DPR, bertarung dengan eksekutif. Sepanjang yang saya tahu, di kampus belajar bahwa legislatif itu menjalankan fungsi pengawas.